Hadirin silakan berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat datang kepada tim dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang terhormat Bapak Sutrisno SH dari Komisi 2. Masih perjalanan, gitu. Yang kami hormati Ibu Haja Sumai dari Komisi 4. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Joko Eko Sujarwanto SE dari Komisi 1. Yang kami hormati Ibu Reni Purwini Tias dari Komisi 1. Telah hadir bersama kita pada hari ini yang kami hormati Camat Pakis Ibu Privia Yudika AP SSMC. Yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang diwakili oleh Ibu Diah Kusuma Hastuti SH sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Yang kami hormati Kepala Desa Sumberkradenan Bapak Abdul Khairi SPDI beserta perangkat pemerintah desa Sumberkradenan. Terima kasih dan selamat datang pula kepada para undangan. Ada dari BPD, LPMD, Ketua PKK Desa, Kader Posyandu, Karang Taruna, Pengurus BUMDes, KPM, PPKDB, Ketua RW dan dari perawat desa serta hadirin yang kami hormati. Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di Balai Desa Sumberkradenan dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 dalam acara Fokus Group Discussion atau FGD dengan mengusung tema peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan desa atau LKD dalam tertib hidup di Desa Sumberkradenan, Kecamatan Pakis. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin, agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, mari bersama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Menteri. Kepada beliau kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin seluruh pimpinan, sebelum kita mengawali acara FGD Fokus Group Discussion, kita berdoa dulu sejenak. Semoga acara ini bermanfaat, barokah, serta kita senantiasa mendapatkan ilmu dan kebaikan dari kegiatan hari ini. Billahi ta'ala wa syafa'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadihi yaqala kullu yadin sabila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين بأحيانا يا رب سيدنا إبراهيم يا رب سيدنا محمد أكرمنا يا الله بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Desa Sumberkradenan kepada Bapak Abdul Fadli SPDI Kami Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya taati dan saya hormati para ulama dan tokoh masyarakat, khusus yang saya banggakan, juga saya hormati para dewan yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan tidak lupa yang saya hormati Ibu Camat dan teman-teman perangkat, Ketua BPD beserta anggota, RPRD beserta anggota, dan kader kesehatan, PKK. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Dengan kesehatan ini kita dapat hadir dalam acara FGD dan untuk peningkatan peran serta lembaga pemasyarakat desa LKD. Nah, itu yang kedua kalinya, mudah-mudahan salawat serta salam tetap digerakkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya selaku pemerintah desa, kepala desa akan menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya tepuk tangan untuk para dewan. Ini luar biasa. Dewan mau hadir ke desa ini sangat luar biasa, Bu. Yang kita tunggu-tunggu dari masyarakat, dari tokoh masyarakat itu memang biar tahu keluarnya masyarakatnya. Ini perlu digerakkan. Ya. Apalagi nanti dengan hadirnya beliau bisa menumbuhkan peningkatan LKD-nya betul, kemasyarakatan betul, bahkan pembangunannya, Bu. Pokirnya juga diharapkan. Dengan kehadirannya, pertama saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran beliau selaku dewan amanah yang telah kita berikan betul-betul bisa melaksanakan amanahnya, mensejahterakan dan paling tidak memberikan responsif kepada masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga kemasyarakatan mulai BPD, LPMT dan RT RW ya, dan juga kesehatan yang luar biasa membantu kami dalam menjaga kesehatan di masyarakat.
ada Bu Bidan, ada Posyandu. Ini walaupun wanita ini wanita luar biasa yang sangat berperan penting khususnya untuk menurunan stunting. Ini stunting menjadi bahasan penurunan sumber ketenan ini luar biasa. Dan saya harapkan juga bersama-sama kita LBMD, BPD bisa meningkatkan kualitas sumber ketenan lebih baik. Itu yang saya harapkan. Dan yang ketiga kalinya saya selaku pemerintahan desa juga mohon maaf. Yang pertama atas sambutan mungkin kurang lengkap ya, karena ke sumber ketenan ini harus melewati jurang mungkin. Kita dilebur jurang dua sisi, dan inilah bentuk sumber ketenan yang perlu bantuan dewan. Dan sebuah dewan ini para BPD, LPMD, ibu menggerakkan hati di sini ingin ketemu jenengan ini rasanya. Ya. Dan juga saya tetap minta bimbingan dari baik lembaga-lembaga yang ada, BPD, LPMD. Mudah-mudahan kepemimpinan saya ini bisa menjadi pemimpin amanah, bisa memberikan efek positif ya, sehingga sumber ketenan bisa maju. Dan yang terakhir saya tetap mohon doa restu dengan sedoyo, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang cukup sehingga bisa menggerakkan sumber ketenan bersama-sama, yaitu dengan M2T melangkah membangun desa guyub rukun. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Camat Pakis Ibu Presiden Yulika APSSI yang sekaligus akan memandu acara ini sebagai moderator kepada rekan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Malang hadir bersama kita hari ini selaku ketua atau koordinator kelompok Bapak Sutrisno SH. Betul Bapak, Salam. Beliau dari Komisi 2, Bapak Ibu. Ini yang membidangi masalah keuangan ini. Dompetnya kita beli. Amin. Kemudian anggota dari beliau hari ini hadir bersama kita Bapak Joko Eko Sujarwanto SE. Beliau dari Komisi 1. Dari Komisi 1 yang membidangi pemerintahan. Kemudian hadir bersama kita pula Ibu Haja Sumai dari Komisi 4 Ibu. Nah ini Komisi 4 ini yang membidangi kebetulan materi kita hari ini ya. Materi kita terkait dengan adminduk gitu. Komisi 1 ya, malah Komisi 1 ya. Berarti berdua ini pas. Yang membidangi berdua yang hadir hari ini. Ada Ibu Reni Purwining Tias juga dari Komisi 1. Alhamdulillah dua anggota DPRD hadir pada kesempatan hari ini. Nanti mohon perkenalkan diri masing-masing dia Bapak Ibu. Dan selamat datang juga kepada Ibu Diah Kusuma Hastuti SH. Beliau ini Kabid Inovasi, Kabit pemanfaatan data dan inovasi dari Dispenduk Capil. Langsung hadir bersama kita di sini Bapak Ibu yang kami hormati, matur nuwun sanget. Yang kami hormati pula Kepala Desa Sumber Keradenan dan seluruh perangkat desanya, Ketua BPD dan anggota LPMD dan anggota Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan kader kesehatan, ada kader PPKBD juga hadir kesempatan hari ini,
Karang Taruna, kemudian keterwakilan dari RW dan RT, bidan desa, perawat desa, semuanya hadir. Matur nuwun sangat. Betapa yang pertama dan utama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah untuk kita semua hingga sampai dengan detik ini kita masih bisa bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidak kurang suatu apapun ya, sehat jasmani, sehat rohani, dan insya Allah sehat dompetnya. Paling tidak untuk ganti bensin, ngaten nggih. Alhamdulillah, kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kali ini adalah kegiatan yang secara rutin terjadwal dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Pakis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, kesejahteraan maupun pelayanan kemasyarakatan, pelayanan masyarakat. Kami secara rutin menyelenggarakan kegiatan turun ke desa-desa. Alhamdulillah kegiatannya ini kami bergantian. Kami datangi desa-desa dan terkait dengan lokasi juga untuk desa yang punya potensi wisata, ataupun sudah punya bumdesnya sudah berkembang, ada warung. Nanti itu biasanya kami menyelenggarakannya di tempat terdekat. Nah, sumber kerajaan ini sedang merintis ya sebenarnya ya. Sedang merintis apa? Warung. Apa bener ya? Atau ada destinasi wisata mungkin yang sedang dirintis. Nah, masih belum siap sehingga pelaksanaan kegiatan itu kami laksanakan di balai desa. Tidak bisa kami laksanakan di tempat yang terbuka, mungkin sambil menikmati suasana alamnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu Dewan mungkin dalam perjalanan sampun ya, kanan kiri sawah, ada sungai, ada jurang gitu. Semoga tidak nyasar ya Pak Terus tadi Google Map-nya pas. Itu kegiatan yang kami laksanakan memang seperti yang disampaikan Pak Kepala Desa, kita berusaha untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, kebutuhan masyarakat apa, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Dan kebetulan hari ini di Sumber Keradenan kita mengangkat tema terkait peningkatan peran serta LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, untuk menciptakan tertib administrasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama terkait dengan administrasi kependudukan ini masih banyak permasalahan atau kendala yang mungkin ada yang tersampaikan oleh masyarakat, ada yang menjadi unek-unek saja. Kok KTP kok suwi gak ganti-ganti, padahal sudah perekaman misalkan. Oh, proses pembuatan akte kelahiran kok lama ya, kok bulat saja, misalkan seperti itu. Ada yang mengalami kakaknya begitu tercetak kok masih ada kesalahan tulis gak sesuai ya dengan yang kami ajukan. Permasalahan-permasalahan itu nanti mungkin akan kita bahas bersama, apalagi hari ini ada ahlinya, ada Bu Yanti dari Dispenduk Capil. Kemudian mungkin masyarakat juga masih belum tahu secara pasti apa saja yang masuk di dalam administrasi kependudukan. Nah, ini melalui panjenengan, keterwakilan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, nanti kami mohon ilmunya bisa nanti kemudian disosialisasikan, dibantu, diketok tularkan kepada masyarakat. Termasuk juga karena sekarang itu sudah IT ya Bu Yanti, terkait pengurusan admin itu berhubungan dengan HP yang dengan hal-hal yang kadang-kadang masyarakat utamanya mungkin saudara-saudara kita yang belum memiliki akses gitu ya, HP yang memenuhi syarat gitu, ada spek-speknya tertentu. Nah, itu kesulitan itu bagaimana? Apakah bisa dibantu supaya nanti ke depan ada yang bisa memudahkan? Dan perlu kami laporkan Bapak Ibu Dewan, untuk 15 desa di wilayah Kecamatan Pakis ini semuanya sudah
masuk desa Putuntas, melaksanakan desa Putuntas. Jadi terkait dengan pelayanan admindu dasar gitu bisa dilaksanakan di desa masing-masing. Nah, kesulitan mungkin KTP yang belum bisa atau belum boleh nyetak di desa, dan bahkan di kecamatan juga seringkali mungkin masyarakat KTP kok sulit banget ya di kecamatan gitu, nggak bisa nyetak segala macam. Nah, nanti mohon disampaikan dari Bu Yanti kendala-kendalanya bahwa saat ini yang sangat urgent itu terkait dengan ketersediaan belangko KTP. Sebenarnya nyetaknya di kecamatan itu sudah bisa, tidak perlu kita ke Kepanjen. Tapi ketersediaan belangko KTP-nya yang sudah beberapa bulan ini ya kami tidak mendapatkan sebagaimana yang dibutuhkan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini juga sebenarnya kami ingin menyuguhkan data terkait dengan wajib KTP-nya di sumber Keradenan ini berapa, yang belum punya KTP berapa. Namun mohon maaf, kami ternyata tidak bisa mengakses Bu Yanti karena itu kewenangan dari Disbuduk Capil. Nah, dan Bu Yanti di wilayah Keradenan ini terdiri dari 4 dusun, ada 5 RW, kemudian ada 38 RT. Nah, ini pasti banyak sekali yang wajib KTP kita yang belum memiliki atau memegang KTP, dan termasuk juga nanti bisa dijelaskan anak-anak ini yang usianya di bawah 17 tahun itu harus punya KIA. Nah, pagi ini tadi matur nuwun sangat kapan itu dibantu oleh teman-teman dari Disbuduk yang ada di kecamatan. Tadi pagi sebelum ke Keradenan kami ke Kedungrejo menyampaikan KIA untuk anak yang kebetulan kasus kondisinya stunting. Nah, satu rumah itu ada kondisi stunting, kemarin sempat ada temuan, ada monef, dan harus kita selesaikan permasalahannya, termasuk administrasi kependudukan orang tua, anak, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan sanitasi di rumah tersebut. Tadi alhamdulillah kami mendampingi Basnas yang juga akan memberikan bantuan nanti bekerjasama dengan pemerintah desa membuatkan jamban dan kamar mandinya tadi juga belum ada memang karena selama ini pakai akses tetangga sebelah, kebetulan orang tuanya memang, tapi karena ini sudah ada temuan kasus stunting maka harus diselesaikan di rumah tersebut. Kondisinya harus benar-benar yang layak sehingga stuntingnya ini nanti bisa dituntaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja pengantar dari kami. Kami mohon nanti pencerahan dari Bapak Ibu anggota Dewan, juga tidak menutup peluang untuk panjenengan semua menyampaikan saran, masukan atau pertanyaan, tidak hanya sebatas terkait adminduk saja nih Bapak Ibu. Monggo nanti panjenengan mungkin bertanya terkait dengan pembangunan, ada usulan atau keinginan apa, insya Allah nanti dari Bapak Ibu anggota Dewan akan menampung, kemudian akan memberikan solusinya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya pada Bapak Ibu anggota Dewan. Mungkin Pak Sutrisno yang akan mengawali untuk menyampaikan materi terkait dengan tema kita hari ini, peningkatan peran serta LKD dalam tertib admin. Demikian, Pak Termun, monggo kami persilakan. Bapak Ibu, kalau berdiri gitu, katanya nanti harus berdiri. Kalau berdiri berarti kita lagi. Makanya sakit berarti bukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati saudara saya ini Bu Camat. Pokok Bu Camat nggak digarai ya tak mau dibunuh. Ini Bu Camat saya itu ini kalau digarai wes
habis akhirnya diamuk kabeh. Ya, camat yang setia dengan pakis yang saya banggakan, teman-teman DPRD, ada Pak Joko dari Partai Pergerakan. Ya, ini partainya bergerak terus karena pergerakan dari gerak. Ini Bu Sumai sama Bu Reni ini dari Partai Perjuangan terus gak mari-mari. Ya, Partai Perjuangan. Kalau saya pakai hati murah, kan saya murah. Ini bertiga ini kalau nggak diguyoni ngantuk nih bro. Untuk ada kopi, betul ya? Bagaimana suka sama Pak Kades nanti? Sekaligus Bapak Kades yang saya hormati. Jadi alhamdulillah dari 2009 kalau menjabat sebagai anggota dewan Bapak Ibu baru kali ini tahu desa sumber kerajaan. Baru kali ini, bangun kesasar tapi ketemu juga kan. Kesasar HP ini yang kurang bagus. Jadi sebelum belok, terus belok duluan, nggak tunggu keramatan tadi ya, kembali lagi. Juga yang saya hormati dari Dispendu Capil Bu Yanti, namanya Poandang tapi terlalu Bu Yanti top. Alhamdulillah Bapak Ibu Bu Yanti hadir. Nanti monggo apa yang menjadi keluar panjenengan sampaikan. Jangan boleh pulang kalau belum selesai. Nanti yang tanggung jawab saya kalau mau pulang tak gandolani dulu nanti. Juga Bapak Ibu ada BPD, Ketua Bersama Anggota, perangkat desa, RT RW, LPMD, Ibu PKK, kader kesehatan tadi bukan Bu Camat menyampaikan kader-kader yang penting bukan kadernya partai. Ya lu kader kan gak ketoro, aku mau sampai yuk pakaiannya dinas. Semua yang saya banggakan sehingga tidak bisa sebutkan satu persatu. Semua yang hadir, semua saudara saya banggakan semua. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan kerahmatan berupa kesehatan sehingga bisa hadir di Balai Desa Sumberkat dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW dan warga sahabat dan penulis perjuangan. Bapak dan Ibu, ngapunten kalau telat, bukan telat tapi terlambat. Jadi lebih setengah jam dari terlambat. Ya kesasar tadi. Jadi saya hampir 14 arah ke Jabung balik lagi tadi. Jadi ingat Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita FGD mengenai peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan desa. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, ini nanti saya sebagai ketua koordinatornya kelompok 12. Ini saya nanti yang menyampaikan. Teman kita yang bertiga ini insya Allah tidak terlalu panjang kalau menyampaikan sehingga nanti benkan bosan yang berlebih. Konten ini yuk podo dan terang yuk pancet aja. Bisa ngantuk ya. Jadi kami sampaikan sedikit aja. Cuman saya tadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai apa COVID. Akhirnya kita mudah-mudahan bisa memberikan suatu sukacita kepada desa termasuk pembangunan ataupun mobil. Kebetulan yang hadir bukan dari sini semua. Dari sini ini ada Pak Mustafa, ada Sia, ada Pak Jono, Mas Hatta, oh Ali Murtado, itu loh. Yang masuk sini siapa? Bagaimana masuk sini? Mustafa. Itu Mustafa jadi orang yang ya, ini tuh Pak Kades yang punya mobil. Kalau saya nggak punya mobil, saya kalau di sini punyanya di Dapil Pak.
Saya rumahnya ini di Wonosari, Bapak Ibu, Gunung Kawi, Desa Mbahmelan, gitu, monggo melalui kita nonton acara wisata Watan Fultanaka, monggo Pinara, gitu. Pinara Pak Kades, pojokan masuk itu rumah saya. Kemarin di mana? Lu, lah kayak Pinara, Kenal ya. saya ya baru kenal kali ini. Gitu. Ini kenal kali ini. Di tahun depan Bapak ini jangan pusat Pak Kades. Jadi untuk yang nyambung Pak Kades dulu, ini karena cabai ini urusannya Mbak Yanti dan urusannya Komisi 1, ya nanti ke Komisi 1 dan Mbak Yanti nyampaikan. Kita Mbak Yanti. Dan nanti artinya ini LKDIS kita saja saya sampaikan. Terus Pak Kades, ini karena momen ketemu ya, alhamdulillah baru kali ini. Jalan usaha tani ini nilainya 600 per titik, 600 juta. Di per titik itu satu desa dapat 2 titik. Terus yang satunya lagi namanya PUPR, nilainya 525 juta. Itu nanti yang PUPR setelah JP selesai. Nah, saat ini sudah hampir 70% selesai surveinya. Rencana bulan 10 pelaksanaan kegiatan. Tapi anggarannya itu masuk ke kas desa semua. Tidak. Banyak warung gini Pak. Iya. Warung jandar. Makanya Pak Kades menyampaikan kalau janda saya harus berdiri. Tidak terkotor-kotor tapi ono gawani kan lagi bertanya kan pokok-pokok ukur dari mereka. Ya. Terus ngeten Bapak Ibu, jadi apa yang disampaikan LKD ini mudah-mudahan bisa memahami. Jadi LKD ini bukan suatu lembaga yang mengikat, tapi ini suatu lembaga yang di dalamnya itu ada RT, RW, ada BPD, ada LPMD dan semua yang ada di desa jadi satu, intinya untuk meningkatkan pembangunan di desa. Artinya ini kerjasamanya dengan pemerintah desa.
Kenapa saya sampaikan pemerintah desa? Pemerintah desa itu hanya terdiri kepala desa dan anaknya. Kalau pemerintah desa ini ya semua, termasuk ada BPD, RT RW dan lain-lain, ini pemerintahan desa. Sehingga LKD ini untuk kemudian ini kerja pemerintah desa, termasuk di situ ada yang namanya mencarikan aspirasi bekerjasama dengan pihak ketiga, ini namanya LKD. Jadi di situ beberapa komponen yang ada di dalamnya, sehingga membentuk suatu kelompok atau organisasi yang namanya LKD dengan tujuannya yaitu sebagai usaha memelihara dan melestarikan nilai dari kehidupan masyarakat. Contoh nilai kehidupan masyarakat itu termasuk budaya. Budaya mengerucut ke arah yang namanya termasuk bersih desa, bersih dusun. Ini budaya yang tidak mungkin ditinggalkan atau dihapus. Di sini ada bersih desa, Pak? Ada. Coba sekali-sekali bersih dusun untuk dilaksanakan. Pantun, Pak Kades? Tidak dilaksanakan? Nah, ini salah satu budaya yang budaya leluhur nggak bisa ditinggalkan dan nggak boleh dilupakan. Artinya di situ LKD yang menguatkan. Kalau saya ambil contoh saja di desa saya, desa Bangla, Kecamatan Wonosari itu, kalau acara bersih dusun atau bersih desa itu hanya mengumpulkan masyarakat jamaah untuk tahlil istighosah. Karena senangnya kepala desa waktu itu ke 2019 yang kemarin itu Pak Sambuli, saking senangnya sekaligus nanggap wayang di Omai bersih dusun. Ini kejadian yang di luar nalar kita. Lupa ini sama ini lupa ambil kabeh. Padahal betul betul kota. Nah, terus siapa yang berhubungi? Nah, jadi artinya nggak panen, Pak Kades. Jadi dusun Bangkalan itu dengan adanya biasanya pengajian, terus istighosah, nggak payah, nggak panen sama sekali. Benar itu. Karena kita memang harus nguri-nguri budaya. Bukan berarti kita mempercayai sepenuhnya lebih, tapi kita nguri-nguri saja. Nah, artinya untuk kegiatan seperti itu, budaya ini jangan dihilangkan. Biar kita berbudaya kita, sehingga kegiatan itu pun sudah, kalau memang sudah namanya budaya, jangan ditinggalkan. Maka itu salah satu contohnya. Terus fungsi kepada LKD ini juga ada lagi. Jadi fungsinya menjadi kualitas dan percepatan di dalam layanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memperkokoh negara. Kita satu-satu izin ucapan. Salah satu kualitas desa ini menjadi desa mandiri. Salah satunya memang harus ditopang dengan LKD. Nah, di Kabupaten Malang ini desa mandiri kurang lebih 91. Nih, Mbak Yadi, 91 desa yang sudah mandiri. Tapi mandiri kan hanya jenenge tok, ya kan? Tetap sumbangsi dari kabupaten ada, maksudnya anak desa, gitu dan lain-lain. Ini sebenarnya ya belum mandiri lah. Kalau udah mandiri harus gak perlu pemerintah, cuma kegiatannya jalan. Nah, kalau dari pemerintah tetap dana desa itu masuk lah. Nah, ini namanya mandiri. Ini mandiri jenenge tok, belum ada kegiatan yang mandiri. Nah, izin bersama saya nyampaikan, sebenarnya kegiatan atau anggaran di pusat itu banyak, Pak Kades. Tergantung kita memberikan masukan atau permohonan saja. Oke. Saat ini contoh kita sebagai orang tua, anaknya jalur buku di prioritas supaya belum. Nah, salah satunya itu. Sehingga pusat itu kalau kita nggak mengajukan, nggak mungkin memberikan. Ada tidak ini sopo nggak kalau sing jalur. Nah, salah satunya
Kenapa saya bolak-balik jumbo camat? Ini karena mengenai pemerintah. Jadi ini bocoran saja Pak Kades ya. Mudah-mudahan desa yang lain nggak dirok-dirok. Ini kita kasih bocoran. Jadi bocoran ini bocoran nggak pakai anduk kok, bocor langsung kok. Anduk kan terbesar. Salah satu contoh desa. Ini kalau ini memang saya punya link itu. Salah satu desa contoh sumber dana ini mengajukan atau membuat RKPD dalam jangka waktu ke depan berapa? Misalnya 1 sampai 10 berapa? Jadi semua pembangunan baik masyarakatnya, baik fisiknya di desa sumber dana ini diperang semua, dimasukkan dalam RKPD. Ini nanti saya linkkan ke pusat, baik itu akunnya atau emailnya, ini link ke sana. Yang nantinya terbentuklah RPD, rencana pencairan dana, yang masuk ke sistem yang namanya SAS. Ya, ini bocoran Pak Jojo ngomong nih. Iya nih. Jadi setelah itu Pak Kades, nanti jenengan setiap klik contoh infrastruktur jalan, nah, jalan ini jenengan ini berapa kilo yang belum selesai. Ini nanti muncul dari kementerian sekian, rekapnya sekian. Sudah nanti tinggal tombol saja. Karena ini rekening jenengan sudah masuk ke sana, insya Allah sudah masuk tanpa melalui dinas. Ini linknya langsung di sana. Tapi tetap pengawasannya dari dinas karena dinas dapat tembusan dari usaha. Ini saya sudah beberapa desa camat yang saya ajukan itu untuk menutup nih PAK biar nanti 2024 sudah landing anggarannya. Ini mohon nanti Pak Kades kalau berkenan KKP-nya diselesaikan. Nanti telepon saya linkkan bisa nyambung dengan kementerian. Jadi kebutuhan di desa seperti nanti orang terlalu jaga dan bisa. Karena mungkin butuh dijaga karena itu bayarannya berangkat desa. Kan jadi nggak dijaga Pak Kades bayar ini. Ya. Ini nggak berapa bulan ADD-nya 2 bulan ya? 3 bulan. Adil ya, kalau adil ya. Iya, sekarang ini kemarin baru paripurna Pak Yati, jadi paripurna PAK. Jadi kalau DPRD ngapunten Bu Camat, saya ini sering telepon DPRD karena keluar dari perangkat desa. Pak Tris waktu bayaran. Nah, ini di tahun itu terus lek jawab terus piye wong kene melok bakar kan itu. Terus DPRD yang saya telepon. Setelah DPRD, sebelum DPRD, BKD saya telepon. Mbak waktu itu siapa sih Mbak Yati ya? Mbak Yati ya? Mbak Yati itu. Mbak Yati saya telepon. Mbak, anggaran untuk ADD ini kok belum cair? Jawabannya gini, anggaran sudah siap Pak, tinggal DPRD belum mengajukan. Gantian DPRD yang saya telepon. Jadi Mas Eko kok dulu bayaran ADD-nya, Pak belum masuk. Sebentar Pak, tak lihat laporannya. Ya alhamdulillah setelah dilihat, dikirim 2 hari ya realisasi. Ini baru tahu kemarin Pak Kades. Saya kalau mudah ya, coba nanti tak kurang Mas Eko. Jadi kalau karena di PKD itu anggaran sudah siap terus, cuma hanya pengajuan dari DPRD agak terlambat seperti itu. Apalagi zamannya Mas Waji dulu, ya kadang sampai mengulang lambatnya. Ya mungkin karena kabinnya atau kasihnya yang belum tepat sasaran atau. Jadi untuk desa mandiri nanti seperti itu Pak Kades. Ya nanti tergantung panjenengan berkenan apa tidak. Saya kan ingin membantu. Terus kedudukan dan tugas LKD salah satunya yaitu sebagai mitra pemerintah desa. Mitra itu kalau contohnya
konco akrab, tapi jangan konco yang tidak akrab. Jadi mitra-mitra desa aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Jadi contoh saja mungkin di setiap kegiatan dana desa hanya ada musdes dan musdes. Inilah peran LKD. Walaupun dalam musdes dan musdes ini ketua koordinatornya BPD, tapi LKD harus di dalamnya termasuk RT dan lain-lain tadi. Terus tugasnya melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. Jadi setiap ada kegiatan, contoh ya, ada pokir. Ada pokir itu jenengan kok melihat bangunannya kok jelek ya. Terus kok mutunya seperti itu. Kalau jenengan nggak berani menegur, ya langsung ke kepala desa. Kepala desa, kawan negur, nggak apa-apa, ke kami saja. Gitu. Karena pekerjaan itu kita sebagai pengawas, apalagi LKD, pembangunan di desa kalau jenengan nggak respon, ya sudah penyelesaian seperti itu di CBCBD. Senyum loro tadi tutup definisi itu singkat uang. Jadi saya juga nggak tahu lah, ini salah satu pengawasan. Jadi ngeten Bapak Ibu tak ceritanya sedikit gitu. Jangankan panjenengan, saya saja sering diilok-iloknya pegawai sipil. Jadi pernah Pak Kades jenderal pendidikan. Jadi saya itu pernah jalan-jalan karena tahu di situ ada pembangunan. Itu waktu SDA kalau salah. Jadi saya pakai kaos biasa, celana pendek sepeda, tak ukur di mana. Jadi saat itu ada 2 orang yang jalan. Tanya, Pak, kok pakai pasir wajah itu merah gitu? Kok pakai pasir itu sih? Kayak bangun gini. Samanya nggak kuat. Samanya terus membangun kok cerewet Pak, begitu kan? Ya saya itu, yang berdedek aja. Tapi kalau tempat mau, karena kalau belum galengan salah. Nah, setelah ada tetangga saya lewat, nah ini yang dari konangan aku dewan itu. Tanya gini, Pak DPR dari mana? Nah ini loh, rue pegawai itu seperti itu tadi. Tahunya kalau saya dewan. Nah kalau setelah itu Pak, kan saya ditanya Pak DPR dari mana? Ya Jawa sih nggak bahasa Indonesia. Pak DPR memang gitu. Jadi tulen-tulen kan. Nah saya sih jawab itu publikasi. Ya, kok telepon? Nah setengah jam itu pasir pirang rumah cantik kok terus dari di masih Riman Jajar. Dan setengah jam ini jarak dari desa ke Panjen atau ke Seloro ini atur loh Pak. Saya setuju itu kalau bawa truk lebih dari 1 jam karena jalan ini. Itu setengah jam itu setengah. Nah akhirnya si karyawan tadi yang tukang tadi minta maaf ke saya. Pak sebulan ini Pak belum betul sempat. Lu mas sampean iki lho lha sing ngopo aku koyo ngene lha masyarakat biasa terus piye iki kok. Sesuai dengan adres. Jadi itu Pak. Contoh salah satunya seperti itu. Monggo Bapak Ibu kalau melihat bangunan yang sifatnya kurang pas lah, monggo panjenengan negur. Tegur zaman ini nggak pernah zaman lapor kepala desa. Kepala desa negur lagi atau memberitahu lah bukan negur. Ini lapor ke Bucamat kalau masih dibantah. Nanti dewan yang ada di sini dengan begini. Pak ini bangunan kayak ini tidak apa-apa, dia suruh marani sebagai pengawas. Tapi LKD begitu Pak. Terus ada ini jenis lembaga LKD. Jadi jenisnya ini ada beberapa, yaitu RT RW, lembaga adat bisa masuk, Karang Taruna, terus LPMD, BPD, tim penggerak PKK, Linmas dan lembaga masyarakatan lainnya. Ini jadi satu, Pak Kades itu nanti membentuk atau membantu kinerja perangkat desa atau pemerintah desa. Terus syarat menjadi anggota LKD, jadi penduduk asli, ya. Terus
warga negara Indonesia memiliki kemampuan, dan kepedulian. Jadi yang penting ini kemauan dan kepedulian. Terus pemilihan secara mufakat dan dimusyawarahkan, sehingga dengan nanti menjadi PRT, yaitu pejabat lillahi ta'ala. Oh, kenapa bayarannya? Ini kesalahan Bu Camat ini. Biasanya kan ada slide-nya. Ini harus buka-buka nolak-nolak terus ya. Orang ketok, kagoan. Tidak apa-apa. Jadi ledak ini tidak boleh goyang, Pak. Ada sini. Jadi untuk struktur lembaga LKD ini tadi saya sampaikan. Terus keterlibatan LKD di pemerintah desa seperti itu tadi untuk membantu kinerja pemerintah desa. Nanti untuk adminnya biar diterangkan Mbak Yanti. Nanti kalau saya terangkan kualat, masalah yang pintar Mbak Yanti daripada saya. Dia Mbak Yanti ya. Cuman selama ini tolong Mbak Yanti nanti disampaikan. Pokoknya dijulukan dalam kok begini laku. Ya. Ini salah satu contoh Mbak Yanti. Ya. Salah satu contoh kinerja di Admindu yang dikatakan jadi lambat atau ruwet, ya ini karena ketersediaan bahan. Sebenarnya anggaran itu ada. Lu opo-opo ngantek kepean. Padahal ini yang utama itu Mbak Yanti ya. Jadi masukkan aja nanti monggo. Karena keterlambatan berlaku sehingga uang KT nyalek, KTP ini iso dicetak, gak sudah nyalek, menurut barang mana loh Mbak Yanti. Karena dengan sutet itu gak bisa, harus KTP. Dan ini ada beberapa yang gak bisa. Jadi untuk kita tersediaan bahan Mbak Yanti, saya mohon tidak terlalu sering-sering telat. Om ini disebut telat atau dari kecamatan kan ada. Kecamatan telat enggak Pak? Enggak telat, enggak ada. Jadi mungkin kata nggih Bapak Ibu. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Nanti monggo Bu Yati ojo mulai pertanyaan itu ya. Jadi ini saya menyampaikan ini program untuk Pak Kades, ada 2 tadi. Nanti kalau berkenan segera dengan saya. Ini belum komitmen Pak, jadi masih ngomong aja. Oh betul politik Bang tak ramai-ramai apa Pak. Ini mengantar ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pilih Idina Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon applause-nya ke Pak Sugesti. Jadi ini juga ini benar-benar karena memang kan bukan dapilnya ya, kita ini bukan dapilnya. Jadi kalau menyampaikan ada program yang bisa disampaikan melalui beliau ya memang benar-benar lillahi ta'ala Pak Andres insya Allah. Moga ditindaklanjuti ya desa karena RKPD saat ini sedang penyusunan, Bapak kami laporkan sedang penyusunan tim pendampingan dari kecamatan juga sudah menjadwalkan. Atau sumber kerajinan ini kapan jadwal kami hadir di kerajinan sebelum tim sampai nanti ya mohon disiapkan berkas-berkasnya, prosesnya, alurnya benar-benar dilaksanakan dan nanti terkait dengan bagaimana ke depannya RKPD kita bisa masuk di link pusat atau bagaimana monggo Pak Kepala Desa nanti dengan Pak Sutrisno langsung supaya bisa mendapatkan arahan. Jadi nanti ya bersyukur kita hal-hal yang bisa dibantu dari pusat nanti tidak perlu kita usulkan di Musren Bangdes masuk di Musren Kabupaten gitu ya sudah bisa di backup oleh apa yang disampaikan dari Pak Pres tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, sampun mungkin selanjutnya kita sharing tanya jawab saja. Sharing tanya jawab. Jadi Mbak Yanti nanti akan menjelaskan apa yang panjenengan tanyakan gitu. Jadi mohon keaktifannya untuk bertanya, jangan hanya di
disimpan di hati saja, kemudian dirasani di belakang, ya, ngerasani kecamatan, ngerasani di Spenduk gitu, monggo disampaikan sekarang. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, tidak hanya menutup masalah ini saja yang berhubungan dengan Adminduk, tapi hal-hal lain monggo ditanyakan kesempatan hari ini. Kami berikan waktu selanjutnya pada panjenengan semua, siapa ini kira-kira yang akan bertanya? Ada ya? Nah, ada satu, terus lagi. Monggo dari dua, dari BPD, LPMD, atau keterwakilan Pak RW. Oke, monggo ya, nanti monggo. Yang pertama ini dulu, Mbak, depan dulu monggo. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Naning. Saya hanya ingin bertanya dan menyampaikan untuk disclaimer. Di sini dulu kami terkendala dengan keadaan yang kurang memadai. Tapi alhamdulillah sudah terkondisikan. Nah, di sini tuh sinyal Bu yang sangat kurang membantu. Kami sudah kirim foto berkali-kali, foto KTP, foto akte, foto terkait kependudukan, tapi seringkali kami ditolak. Bahkan ada yang sampai 6 kali, 7 kali berkas kita kondisikan ditolak. Nah, ini saya minta untuk dibantu, karena kami WIP juga sudah ada, terus nota data juga sudah ada, tapi seringkali kami ditolak. Apa memang kendala dari alam karena keadaan data keadaan data yang kurang tersampaikan, atau memang kendala lain? Terima kasih. Baik, Mbak, pertanyaan pertama sambil disampaikan. Lanjut yang kedua. Depan. Monggo, mau ke depan, Mbak, atau dari tempat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva. Saya di sini staf pelayanan. Jadi kita ini sering ada keluhan dari masyarakat, Ibu Yanti. Jadi gini, untuk KTP elektronik bagi yang sudah sepuh atau yang sudah tidak bisa kemana-mana, kendalanya kalau belum pernah punya KTP kan kita harus wajib rekaman foto dulu. Nah, itu solusinya gimana Bu? Misal kalau bapak ibu warga yang mengeluh tadi itu supaya tidak berkecamatan, atau gimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua. Selanjutnya satu lagi, kita buka termin yang pertama ini untuk 3 penanya. Monggo. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan dan Ibu Dewan, yang terhormat Ibu Camat dan Bapak Kepala Desa. Jadi saya Mahmud Yusuf Afif sebagai Kaum Perencanaan Desa Sumber Kerajaan mau mempertanyakan suatu hal yang mungkin sebagian besar warga itu merasakan. Kalau semisal akte kematian itu susah pengurusannya, gitu. Nah, ada warga dari Dusun Bonangan itu minta akte kematian, akan tetapi berkas yang dipersiapkan itu tidak ada sama sekali. Nah, itu solusinya bagaimana? Jadi warga ini mempunyai bapak yang sudah meninggal, akan tetapi identitas dari bapak tersebut itu sudah tidak ada di rumahnya, atau berkas tersebut tercatat di kependudukan, akan tetapi tidak ada di rumahnya, itu hilang dan catatan. Mungkin contoh apa itu? Akte mungkin contohnya kartu keluarganya dan juga KTP-nya untuk pengurusan akte kematiannya itu. Terima kasih.
Baik, matur nuwun. Ada 3 penanya. Yang pertama, Bu Nani terkait dengan sinyal Mbak, berkas yang dikirim, beberapa kali berkas dikirim namun ditolak. Kemudian yang kedua, yang Mbak Eva tadi terkait EKTP untuk lansia. Kami laporkan bahwa dari kami kecamatan sebenarnya sudah menginventarisir lansia dan ODGJ yang memang tidak memungkinkan untuk dibawa ke kecamatan. Itu sudah kami inventarisir dan sudah 2 kali kami kirimkan surat ke Dispendu, tetapi belum ada respon sampai sekarang. Kami berharap sebenarnya tim dari Dispendu kan turun gitu ya untuk perekaman door to door, karena mengingat dari kecamatan peralatan kalau dari kecamatan dibawa kan tidak memungkinkan. Kalau Dispendu kan ada mobile gitu. Kemudian kalau di sumber kerajaan di data kami itu ada 13 orang yang sebenarnya perlu untuk didatangi door to door ini. Namun kami tidak, kurang jelas ini yang lansia yang mana, yang ODGJ yang mana. Kemudian terkait dengan akte kematian, berkasnya itu apa saja, nanti mau dijelaskan. Dan apakah ada dispensasi untuk berkas yang mungkin tidak bisa dicukupi karena sudah hilang. Oke, monggo Mbak Yanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Camat Pakis, Bapak Kepala Desa. Mana Pak Pakis? Sumber Keradenan, Pak Pres, Ibu, Pak Joko, dan Bapak Ibu sekalian, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi sudah diperkenalkan, nama saya siapa Pak? Yanti, bujurnya Pak Joko. Ini Pak Jokonya ini. Anaknya kami 2. Bapak tidak kelihatan saya ya, di sana ya, tidak apa-apa, saya duduk saja. Saya perempuan yang berdiri lagi. Sekarang aku banget ya. Saya perempuan nggak usah berdiri. Baik Pak. Ngapunten, memang dokumen kependudukan ini dokumen yang paling dasar yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Saya sebelum menjawab ke pertanyaan 3 tadi, saya sedikit menambahkan informasi-informasi yang barangkali Bapak Ibu perlu ketahui. Jadi kalau Bapak Ibu ini tidak punya dokumen kependudukan, apalagi NIK minim, ini Bapak Ibu masuk kategori miskin Pak. Karena Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Mau ke rumah sakit diminta NIK, mau nyekolahkan anak-anak diminta NIK, mau beli usaha koperasi dan lain-lain pasti diminta NIK. Nah kalau tidak punya NIK, otomatis kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah untuk itu dokumen paling dasar itu adalah KK KTP, gitu ya. Nah ini juga PR kepada Pak Kades, ngapunten Pak Kades, ini sekarang dari kantor desa pun tidak bisa lagi kita stelsel pasif, yang pokoknya buka siapa saja butuh dokumen tinggal datang. Tapi desa juga stelsel aktif Pak, ini karena Bapak juga harus ubur-ubur warganya yang tidak punya dokumen kependudukan, karena sesuai dengan semboyan bisa Gerakan Indonesia Sadar Akan Hidup, maka Bapak Kepala Desa ini sama kepanjangan tangan dari Dukcapil juga ini mulai ubur-ubur warga, terutama yang sama sekali tidak punya dokumen, karena masih sering kita jumpai seseorang yang belum punya dokumen sama sekali. Ini malas ya Bapak ya. Jadi di zaman now ini sudah zamannya era digital kok nggak punya NIK, padahal kita vaksin, kemudian BPJS, UHC kemarin, ini semuanya butuh NIK, bantuan-bantuan sosial dan lain-lain. Maka untuk itu himbauan kami adalah karena layanan Desaku Tuntas sudah ada di desa Bapak Ibu sekalian, monggo diurus Pak. Mumpung ngurus akte kelahiran juga mudah. Kalau dulu sesuai dengan Undang-Undang 23 2006 asasnya peristiwa. Jadi Bapak dulu lahir di Kalimantan, sekarang domisili di Kabupaten Malang, ini ngurus akte harus ke Kalimantan. Seperti itu dulu. Nah, dengan adanya Undang-Undang 24 2013, sekarang asasnya asas domisili. Jadi Bapak Ibu lahir di mana saja, kalau domisilinya Kabupaten Malang, maka bisa ngurus di Kabupaten Malang. Ya, akte kelahiran sekarang tidak hanya untuk anak kecil saja Bapak Ibu, tidak hanya untuk sekolah, tapi tadi disampaikan untuk ikut jadi calon anggota dewan, jadi kepala desa, jadi bapak perangkat desa, mau ikut MTQ, mau ikut segala macam, mau menikah, sekarang perlu akte kelahiran. Menikah lagi juga perlu akte kelahiran Pak. Beda ya, menikah sama menikah lagi ya. Nah, menikah lagi berarti yang kedua, ini juga perlu akte kelahiran karena iya, karena KUA sekarang sudah standarnya sama dengan catatan sipil. Jadi semua diminta akte.
Kenapa kok guyu? Ada yang aliran DI, TI di sini, bukan Darul Islam. 2 istri, 3 istri. Maka Bapak Ibu, terutama yang berdosen ini rawat DI, Pak Tris ini. Pak Tris DI. Dia kan nggak pokoknya rokok ya bapaknya. Nggak ada punten ya Pak Enes ya. Ini hanya untuk edukasi Bapak Ibu karena akte kelahiran ini penting sekali. Bapak ngerasa buat apa urusan gawean kelahiran. Nasib siapa orang tahu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba kita beli sepeda motor dapat hadiah umroh. Nah harus punya paspor. Ini Bapak Ibu harus punya akte kelahiran. Maka mumpung guru penting nggak penting sih, penting duit akte kelahiran karena ini gampang sekali gitu ya. Jadi pelayanan sudah mendekat kepada Bapak Ibu sekalian, maka manfaatkanlah layanan Dukcapil di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian terkait belangko KTP yang tadi ditanyakan, memang belangko KTP ini kita dapat drop dari pusat Pak Tris. Pak Tris sudah biasa sebenarnya. Jadi kita ini dapat dari pusat. Pak Joko juga biasanya ngantar kita ke Direktorat Kependudukan sama. Dari pusat itu membaginya juga sama Pak. Cuman sama-samanya itu maksudnya Pak masa kita dari Malang hanya dapat 500, loh Bu yang dapat Papua, dari Papua juga cuma 500 Pak. Kita ngambil ke sana. Nah ini dari pusat ini sepertinya kecil undang-undang karena mereka menyampaikan di Undang-Undang 24 2013 bahwa pemberian belangko KTP berasal dari pusat Pak. Nah sehingga kita menunggu. Tetapi di sana mungkin anggaran juga masih belum mencukupi sehingga tidak begitu banyak yang diberikan ke masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi kadang membuat iri ya Bapak Ibu ya, jumlah penduduk Kabupaten Malang sesuai data konsolidasi bersih itu ada 2,6 juta jiwa. Kabupaten Malang dengan 33 kecamatannya, sementara di Kota Malang hanya 5 kecamatan. Ini pembagiannya sama Pak. Jadi penduduknya banyak kita, tapi kalau sudah sama-sama di Jakarta pembagiannya podo 500 ya. Sehingga tidak mencukupi untuk semua warga Kabupaten Malang khususnya. Kita masih punya tanggungan 78.000 keping KTP yang masih bentuknya surat keterangan atau surat keterangan domisili. Tetapi jika Bapak Ibu ada yang sangat emergensi, sangat perlu sekali, bisa datang ke Dukcapil dengan membawa surat rekomendasi dari kantor kecamatan. Dari Bu Camat, Bapak Ibu bisa datang ke kantor Dukcapil selesai hari itu juga. Gitu ya. Jadi yang emergensi, yang sangat penting mungkin untuk BPJS karena mau masuk rumah sakit atau mau menikah barangkali atau mau usaha apa yang perlu KTP, mau jadi calon kepala desa, dan ini perlu sekali ini bisa ke kantor Dukcapil dengan membawa surat rekomendasi dari kecamatan. Ini Bapak Ibu ya. Atau nanti yang punya nomor telepon saya bisa telepon saya, nanti saya bantulah kalau memang dibutuhkan. Sangat-sangat penting ya. Kemarin kita dapat anggaran tambahan PAK dari Bapak BPD, dari Pak Tris ya, persetujuannya ada 400 juta yang dihibahkan untuk pemberian KTP. Ini pun nanti hanya dapat sekitar 39.000, jadi belum mencukupi tanggungan kita 78.000 PR kita. Mudah-mudahan tahun depan selain kita dapat dari pusat juga ada tambahan dana hibah lagi Pak Tris untuk Dukcapil. Maka itu Bapak Ibu kami mohon maaf sama sekali kalau ada keterlambatan pemberian keping KTP. Kalau soal dimarahi warga tentang keping KTP, kami sudah siap. Kami ini pusatnya dimarah-marahi warga karena memang keping KTP yang terhambat bukan dibuat oleh pemerintah kabupaten sendiri, tapi kami menunggu dari pusat. Seperti itu perlu Bapak Ibu ketahui. Nah sekarang untuk mengatasi itu ada yang namanya surat keterangan domisili. Ini sudah mengetahui OJK juga Pak, sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan untuk pergi ke bank, imigrasi dan lain-lain. Dan yang terbaru adalah IKD, Identitas Kependudukan Digital. KTP Bapak sudah bisa dimasukkan ke HP. Pernah tahu Pak IKD? Belum? Nanti Bapak Ibu bisa pergi ke kecamatan. Di kecamatan ada 2 operator Dukcapil nanti yang bisa memfasilitasi IKD Bapak Ibu sekalian. Jika dimungkinkan Bu Camat mungkin banyak warga yang ingin ikut program IKD bisa meminta Bu Camat untuk datang khusus jempol IKD. Jadi IKD ini akan seperti Peduli Lindungi Bapak.
Jadi KTP Bapak Ibu, KTP Kakak ada di HP. Ya, download dulu IKD Kementerian Dalam Negeri, nanti tinggal ketemu petugas akan dikonekkan dengan data siap dukcapil. Seperti itu. IKD ini dikhususkan untuk seseorang yang sudah melek ID, ya, yang bisa, yang punya gadget, ya, punya Android. Kalau HP jadul itu nggak bisa dipakai, ya. Yang HP-nya sudah kayak punya Pak Lurah ini, kemudian bisa mengoperasikannya, ya. Terus di daerah harus ada jaringan internet yang sangat bagus. Nah, kalau itu sudah bisa dipakai IKD-nya. Kalau misalnya nggak punya HP, kemudian nggak bisa mengoperasikan, bagaimana? Ya tetap pakai KTP. Seperti itu ya. Nah, ini informasi yang terbaru dari kami. Sekarang layanan Dukcapil tidak harus datang ke kantor Dukcapil ya Bapak Ibu ya. Sekarang dengan 10 inovasi sudah terpecah lewat kecamatan, dengan 2 operator kecamatan sudah bisa didatangi. Kemudian bisa lewat Si Peduli atau lewat web Bapak Ibu. Generasi rebahan bisa daftar lewat web, di foto-foto yang bagus tadi seperti disampaikan, di foto yang bagus, di PDF dikirim ke Si Peduli, maka nanti akan ada verifikasi dan ada kabar lewat email. Bapak Ibu tinggal cetak secara mandiri dokumennya. Karena sekarang dokumen kependudukan hanya terbuat dari kertas HVS A4 80 gram, ya, kecuali KTP KIA-nya harus diambil di kantor kecamatan, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan data Bapak Ibu, tolong jangan ada perbedaan data antara dokumen satu dengan dokumen yang lain, karena masih sering diketahui data di KK namanya Muhammad Yasin, surat nikahnya M Yasin, ijazahnya Bapak MOCH Yasin, akte anaknya Muh Yasin, ya, itu banyak kita ketahui Bapak Ibu. Ini tidak bisa dilakukan proses jika masih belum dibenahi. Jadi monggo sejak saat ini Bapak Ibu harus menunggalkan data. Jangan ada perbedaan antara dokumen satu dengan dokumen yang lain. Kalau Bapak Ibu hanya butuh KTP kakak, nggak ada masalah karena KTP anaknya kakak. Tapi kalau sudah diminta mana surat nikah, mana ijazah bapak, mana akta anak-anak, barangkali akan ditemukan perbedaan itu. Monggo dicek di rumah apakah data Bapak Ibu sudah benar atau tidak. Nah, yang pesan sekarang adalah kakak Bapak di rumah tolong cek berlaku atau tidak. Karena dari data Dinsos pada saat mau pemberian bantuan sosial, dari 100 orang ada 40 orang tidak terdaftar di database. Ini kenapa? Ternyata dari kakak yang tidak berlaku, Bapak. Bagaimana cara melihat kakak tidak berlaku? Cek kakak Bapak Ibu di rumah nanti ya, dan harus datang ke desa atau kecamatan. Apakah kakak Bapak berlaku atau tidak? Dari ciri-cirinya kakaknya warna biru. Pernah lihat kakak warna biru? Yang tanda tangannya kepala dinas. Ada biru yang tanda tangan kepala Bapak Camat itu tidak berlaku. Biru tanda tangan basah kepala dinas, atau biru sudah tanda tangan barcode TTE itu berlaku. Dan yang terbaru kertasnya dari kertas HVS itu yang berlaku dengan kode NIK 35 sekian-sekian. 35 itu kode wilayah. Cara ngapal namanya 35 itu nggak apa-apa, bagus ya. Nah ini. Nah kalau yang kodenya jarak, kita kan jarak jarak 12 itu tidak berlaku, ya. Biasanya dari kakak yang warna pink kertas kantong itu Pak, itu tidak berlaku. Jadi monggo nanti cek di rumah. Jika menemui itu segera dimutakhirkan. Menjelang 2024 untuk mempermudah pekerjaan Bapak Kepala Desa dan perangkat desa, maka Bapak Ibu yang ada di rumah nanti disampaikan untuk segera memperbaharui itu sehingga 2024 pendataan sudah sangat mudah. Nah, terutama untuk yang akte kematian, tolong Bapak Ibu juga ada keluarga yang meninggal segera dilaporkan dengan memproses akta kematian. Dalam program UHC Bapak Bupati ternyata ada 50.000 data penduduk yang sudah meninggal masih nempel di database kependudukan. Ini monggo Bapak Kepala Desa mungkin bisa dikolektif ya, warganya yang sudah meninggal, tolong segera diproseskan dokumen akte kematiannya. Gampang sekali sebenarnya untuk proses akte kematian Bapak Ibu ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Proses akte kematian itu persyaratannya adalah, mungkin Bapak RT ada hadir di sini. Ini kemarin ada beberapa desa yang kami minta ada inovasi Bapak RT untuk
pada saat ada warga yang meninggal, menerima laporan itu sekaligus berikan formulir untuk yang melapor. Memang ngapunten, pada saat duka barangkali kita tidak berpikir untuk itu, tetapi di Solo itu ada program inovasi besok kiamat, Pak. Jadi bela sungkawa bawa akte kematian. Jadi Pak Kades ini bela sungkawa keluarga sudah bawa akte kematian. Gitu. Mungkin ada inovasi seperti itu. Jadi begitu ada Pak RT ya, Pak RT begitu. Nah ini diumumkan sebelum ada semoga tidak ada. Sebelum ada warga yang meninggal, sering-sering diinformasikan Pak RT untuk selalu menyiapkan formulir akte kematian. Jadi jika ada warga yang dilaporkan meninggal, tolong ini disiapkan diberikan kepada pelapor. Kemudian nanti dapat 2-3 hari. Kalau memang hari itu bisa ya akan datang Pak Kades dengan membawa akte kematian. Tapi jika memang kebanyakan masih duka belum siap menyiapkan dokumennya, ya 2-3 hari begitulah Pak, tidak terlalu lama ya. Jadi 2 harinya itu pas 2 hari meninggalnya almarhum sudah dilengkapi dengan fotokopi KTP KK almarhum, KTP KK ahli waris salah satu saja, suami istri atau anak kandung. Itu saja sudah bisa Pak, dilampiri dengan keterangan kematian dari rumah sakit kalau meninggalnya di rumah sakit. Kalau meninggalnya di rumah pakai SPTJM kematian, mengetahui RT RW desa. Itu sudah bisa jadi akte kematian. Seperti itu Pak. Nah kasusnya bila tadi dari Pak Syarah tadi menanyakan akte kematian kenapa sulit sekali, sebenarnya tidak, tetapi mungkin dokumennya tidak lengkap. Nah bagaimana kalau ada orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu mau diuruskan akte kematiannya, datanya sudah hilang di KK, itu memang harus melalui penetapan pengadilan kalau memang sudah hilang sama sekali dokumennya. Karena ngapunten, untuk akte kematian biasanya untuk waris ya, yang kita ketahui. Nanti kalau tidak bisa membuktikan siapa orang ini sebenarnya, apakah benar-benar meninggal atau mungkin pergi tapi belum kembali sampai saat ini, nah ini yang harus melalui penetapan pengadilan. Begitu ya Bapak ya. Jadi masih bisa. Kalau masih meninggalnya masih 1-2 tahun, barangkali kalau masih menyimpan KK KTP-nya, minim KK saja, ini sudah bisa diproseskan akte kematiannya. Dukcapil hanya lembaga pencatat. Kami tidak bisa menghapus data seseorang tanpa ada permohonan dari ahli waris. Karena kita itu loh kemarin yang kecolongan Pak, seorang suami membunuh istrinya Pak. Jadi istrinya masih meger-meger sama suaminya dibuatkan akte kematian. Nah ini loh Pak. Mau buat apa kira-kira Pak? Ini loh Pak yang kita khawatirkan. Jadi jangankan orang yang sudah meninggal lama tidak diketahui, lawang yang masih meger-meger dibuatkan akte kematian. Ini loh. Baik, ini lebih berhati-hati ya Pak untuk penerbitan akte kematian. Syaratnya hanya itu tadi, hanya formulir, KTP KK almarhum, sama KTP KK pelapor itu ahli waris salah satu, suami istri atau anak kandungnya, keterangan kematian dari rumah sakit kalau di rumah sakit meninggalnya, kalau di rumah SPTJM, kebenaran kematian dari desa. Saya menginjak ke pertanyaan Bu Naning. Oh iya, sinyalnya kurang bagus ya Bu Naning ya. Ini kalau berkas lengkap, biasanya kalau lewat si peduli, kalau dokumen sudah lengkap kita nggak mungkin tidak akan bisa merespon. Jadi biasanya kalau sudah lengkap, sistem akan menerima data Bu Naning. Tapi kalau permasalahan ada di blank spotnya itu namanya, tidak ada jaringan sama sekali, ya memang tidak bisa masuk. Otomatis dari teman-teman verifikasi tidak bisa menerima data Bu Naning, tentu tidak bisa masuk walaupun 6-8 kali. Kalau memang jaringannya tidak bisa berjalan, otomatis kosong di tempat kami. Gitu ya. Sekali lagi, jika memang ini emergency, Bu Naning bisa ke teman-teman di kecamatan, mungkin ya. Kalau di kecamatan memang masih kurang cepat, karena memang di kecamatan teman-teman harus ada nunggu beberapa dokumen yang lain, makanya datang langsung ke Dukcapil dengan membawa surat rekomendasi dari Ibu Camat. Gitu ya. Biasanya sih rekomendasinya itu harus didukung dengan, kalau memang untuk BPJS ya harus didukung dengan pendaftaran BPJS dan lain-lain. Karena nanti kalau tidak didukung seperti itu, banyak sekali yang datang dengan alasan emergency, gitu ya. Ini karena kapan melakukan KTP tadi memang kita menunggu dari
Jakarta. Ini. Kemudian Bu Eva, KTPL bagi yang sudah sepuh. Ya, untuk yang sudah sepuh seperti yang disampaikan Bu Camat, ini jika memang banyak, ini kabulkan Bu Camat. Kalau memang 1-2, memang kadang teman-teman masih nunggu yang lain gitu ya. Untuk yang sakit, ODGJ tidak bisa berjalan, biasanya memang bisa didatangi door to door oleh teman-teman dari kantor. Nanti kami bisa sampaikan lagi Bu Camat, karena kemarin mungkin anggaran kami masih nunggu kena refocusing sehingga belum bisa berjalan lagi. Mungkin dengan PAK ini nanti kita segera bisa menindaklanjuti untuk datang ke tempat-tempat itu sekalian. Mungkin Bu Camat bisa menyusuli surat yang kemarin ketiga kalinya, diberi penekanan untuk yang ketiga kalinya begitu mungkin ya Bu Camat. Kamu tadi Bu Camat ya, mungkin bisa disusuli lagi untuk bisa dihadiri. Tapi nanti saya akan menyampaikan juga ke Pak Bianto tadi bilangnya untuk bisa hadir ke tempat kabar buka kan 13 orang ya tidak? Satu desa 13 orang. Oh segitu banyaknya. Ya. Nanti saya sampaikan Bu Camat, mungkin nanti dilihat dari beberapa desa itu yang potensinya banyak atau mungkin yang berdekatan nanti bisa kita datangi secara langsung. Itu ya Bu Camat, mungkin nanti kami sampaikan kepada Pak Bianto selaku Kadin ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya pertanyaannya yang sudah disampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Tolong close-nya dulu biar semangat kita sangat jelas. Bu Yanti terkait dengan data yang kami sampaikan ODGJ dan lansia, itu juga ada beberapa KTP yang tinggal cetak saja. Sebenarnya sudah perekaman, tinggal cetak saja. Ya, tapi kami menyadari bangkunya ya. Dan kapankah itu gitu ya, bangku tersedia. Kemudian yang kedua, Bu Yanti identitas kependudukan digital tadi. Dukcapil bisa datang, ngaten nggih. Ini kami juga mengajukan permohonan. Bagaimana ini terkait ini? Apakah ke desa atau di kecamatan? Siap, baik. Program IKD ini tuh sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah di HP-nya ini nanti sudah download IKD-nya, ya. Ada namanya IKD dari Kementerian Direktorat Kependudukan. Nanti misalnya teknis ya Bu Camat ya, mungkin bisa berkumpul di pendopo kecamatan barangkali, atau kalau jauh mungkin yang potensinya banyak di desa mana, mungkin nanti bersurat kepada Kepala Dukcapil untuk minta petugas pelayanan IKD seperti itu. Kalau memang banyak, jadi mungkin bisa dipersiapkan dari jumlah pemohon yang sudah siap dengan Android-nya Bu Camat. Nanti bisa didatangkan teman operator dari Dukcapil untuk proses pelayanan IKD. Bisa Bu Camat itu, kita memang sedang menyasar itu. Jadi nanti kapan Bu Camat menyiapkan surat itu akan lebih terperhatikan segera seperti itu Bu Camat. Untuk Radenan apakah tertarik ini? Tertarik cepat segerakan ya. Buat surat nanti ke kecamatan, nanti kami lanjutkan termasuk data berapa warga yang mau datang. Potensinya berapa? Nanti dari Dispenduk sudah menyempatkan waktu, ternyata uang 5. Ya, eman gitu. Baik, terima kasih. Kemudian yang terkait dengan tadi surat kematian itu sangat menarik sekali. Nah, mungkin ini bisa di Kerajinan jadi pilot project kita. Kecamatan Pagis sudah mengawali, Pak RT-nya di rumah masing-masing itu sudah siap formulirnya, dan KTP kakak mungkin di desa ada arsipnya ya. Seharusnya, ya Bu Yanti, seharusnya di desa ada arsip ya, kakak itu ya, seharusnya ada. Jadi mungkin tidak perlu kita meminta kepada keluarga karena dalam kondisi yang kesusahan, tetapi di desa sudah ada arsipnya, dengan kakak saja bisa ya. Kakak pendukungnya ya Bu Camat, jadi tetap harus ada formulirnya, harus ada kakak almarhum. Nah itu kemudian kalau KTP tidak ada, biasanya diberikan keterangan domisili dari desa yang menerangkan bahwa semasa hidupnya yang bersangkutan berdomisili di sini. Kemudian kakak ahli waris, ya cuma itu. Sama yang penting keterangan kematian tadi. Kalau memang dari rumah sakit ada dari rumah sakit, kalau memang meninggal di rumah pakai STPJM. Jelas ya persyaratannya. Kalau tadi yang memang sudah lama, tidak ada KTP kakaknya, apalagi untuk surat keterangan waris, ya monggo diarahkan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan. Kalau yang surat kematian tadi, ini ya istilahnya senang lah gitu kalau desa tahu-tahu datang, itu namanya
bela sungkawa Iya, bela sungkawa sekalian membawa iya akte kematian sudah dengan KTP kakak yang ditinggalkan. Misalkan yang meninggal bapak, berarti si ibu akan mendapat KTP dengan status cerai mati. Jadi 3 in 1. Dan kakaknya juga otomatis sudah dikeluarkan dari kakak gitu ya. Ya monggo coba dari kerajinan bisa diawali. Ini seperti dengan akte kelahiran ya. Kalau akte kelahiran kan sampun, semoga aja sudah berjalan loh. Yang program apa ketakdiran Pendidikan dan kesehatan bareng. Nah ketakdirannya berjalan bahkan kerajinan. Jadi kalau ada yang melahirkan langsung otomatis diproseskan. Kalau ketakdiran di rumah sakit dan puskesmas ya. Iya betul. Bu, ini dari perawat dari nakes ketakdirannya ya. Pakis ya bu. Kemarin saya ke sana ketemu ibu kepala puskesmas, memang belum berjalan dengan lancar. Promosinya ya bu, harus ada promosi. Iya, nanti kita sosialisasikan lagi ketakdiran. Tahu ya ketakdiran kependudukan dan kesehatan. Mari bareng. Ketakdiran, ojo ganti ketang putih. Diganti metu bareng ya Bapak. Ya ayo ketakdirannya, tolong. Nah, saya juga baru teringat Bu Yanti ketakdiran itu sudah lama loh padahal. Sudah lama programnya ini. Jadi begitu melahirkan, si ibu ini langsung diberi formulir ya. Bidan desa, yang melahirkan di desa, kalau yang melahirkannya di luar juga dari pamongnya lah. Ya toh ana wargae Pak kepala dusun, ana wargae melahirkan di Parani. Langsung diberi formulir, diminta lah kan gratis ya Mbak ya? Gratis. Boleh dititipkan di kecamatan, boleh. Benar, saya buka peluang untuk panjenengan menitipkan berkasnya di kecamatan. Karena teman-teman capil yang di kecamatan kan berkala juga ya, rutin ke Panjen ya. Bicara saya boleh menerangkan sedikit kepaniran ya. Kepaniran kependidikan dan kesehatan mari bareng ini sudah kita launching tanggal 7 bulan 7 2017. Jadi sudah baik, Bapak Ibu, itu sudah kami sampaikan, sudah kami launching. Ya, saat itu kami masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang plus Dinas Kesehatan dengan 39 puskesmasnya. Tetapi kebanyakan memang puskesmas ini masih belum berjalan dengan aktif karena keterbatasan tenaga. Informasinya seperti itu yang kami sering menerima. Tetapi ini sayang sekali Bapak Ibu kalau tidak dimanfaatkan, terutama mohon izin dari puskesmas. Ini kemarin kami sudah ketemu sama Ibu Kapus sendiri, insya Allah direspon dengan baik karena namun hasil ini hanya bisa dipakai di rumah sakit milik pemerintah ya Pak. Nah ini Bapak Ibu, ini monggo dimanfaatkan. Untuk itu kami kemarin memang mengoptimalkan layanan ketakdiran yang ada di puskesmas dan rumah sakit umum daerah karena memang fasilitas BPJS-nya kan sementara bisa dipakainya di rumah sakit milik pemerintah. Jadi monggo ini dimanfaatkan bagi ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit atau puskesmas ini rumah sakitnya sudah hampir keseluruhan rumah sakit di Kabupaten Malang. Ini Prasetya Husada, Wajah Husada, ini semua sudah global klinik juga sudah mulai mengikuti. Jadi bayi yang lahir di rumah sakit atau puskesmas yang sudah ikut ketakdiran pulang sudah membawa 3-in-1 dokumen akte kelahiran, KIA dan KK juga. Untuk bayi yang lahir di rumah sakit tersebut sampai usia 30 hari. Jadi kalau sudah 30 hari lebih sudah ngurus di layanan umum. Tapi kalau masih 0 sampai 30 hari masih bisa dilakukan di rumah sakit atau puskesmas di tempat dia lahir. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Jarot. Iya menurun. Iya mungkin memang kurang ya kita sosialisasi ketakdirannya. Nanti kami akan bersama dengan puskesmas untuk kembali mensosialisasikan program yang sudah bergulir 2017 dan sebenarnya sangat bagus sekali ya, satu paket langsung jadi, kakaknya otomatis bayinya juga masuk, akte kelahirannya, kemudian KIA-nya, mari bareng semuanya. Untuk Radenan siap ya, monggo mulai karena hari ini sudah dapat penjelasan
bisa dimulai ketakdirnya. Dan itu tadi akte kematian. Ya, oke? Siap semuanya? Ya. Oh, nanti jadi rugi kalau yang kita dapatkan informasi-informasi yang kita dapatkan nanti tidak lanjuti. Ya, mohon disampaikan dilanjutkan penjenengan ini tokoh-tokohnya semua mohon dilanjutkan ke masyarakat warga sekitar. Baik, kita buka sesi kedua. Ada lagi yang mau bertanya? Wonten satu, ada lagi dua. Ya, lagi. Yang lain dulu. ya sudah, tiga monggo yang belakang. Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hari Purnomo, Bu. Saya pegiat media sosial. Saya diminta bantuan kepala desa untuk memprogramkan satu desa, satu channel YouTube. Alhamdulillah sudah terbentuk nama YouTube channelnya M2D. Nah, barusan Ibu tadi menyampaikan banyak kayaknya materi ya, atau mungkin program ya yang bisa diketahui lebih jelas kepada masyarakat. Kalau mungkin ada semacam tutorial atau bentuk video yang bisa up di YouTube channelnya desa, sehingga nanti desa bisa memobilisasi lewat waktunya supaya warga menyaksikan program-program tersebut. Salah satunya ketampilan dan kayaknya menarik juga itu ya. Yang itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Oke, pengantar nuwun Pak Hari. Masukan mungkin untuk kita nanti bisa ditanggapi dari Bu Yanti. Mungkin sudah ada dari Capil. Sepertinya ada ya Bu ya, beberapa ribuan mungkin. Baik, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kenal pembicara yang ada di depan dan Pak Dewan. Pertanyaan saya yang pertama ini terkait dengan admin, yaitu berupa akte kelahiran, terkait dengan perubahan yang tercantum dalam sebuah akte kelahiran itu sampai saat ini. Untuk perubahannya itu harus melalui penetapan ataupun sidang dari pengadilan negeri, sehingga kadang-kadang saya yang menjumpai di Manten itu kalau sudah waktunya agak mepet karena permintaan dari KUA itu rujukannya adalah akte, di mana itu notabene kan tidak bisa dirubah dipakai seumur hidup, maka hal tersebut itu yang kami alami adalah sedikit menyulitkan karena proses sidangnya, penetapannya dari pengadilan negeri. Dari Dispenduk sendiri, apakah tidak ada cara konkret ataupun lebih disederhanakan, sama halnya dengan semisal perubahan KK itu, kalau seperti halnya perubahan nama disesuaikan dengan rujukan dasar, semisal ya ijazah ataupun dokumen lainnya. Kalau misalkan disesuaikan dengan akte, ya disesuaikan dengan akte. Apakah ada cara untuk disederhanakan sehingga tidak melalui sidang untuk mempermudah masyarakat? Yang kedua, saya ini karena tadi dari Dispenduk, saya kepada para dewan, karena ini yang mewakili suara rakyat dari bawah untuk menampung segala aspirasinya. Sedikit saya bercerita bahwa sekitar bulan 3 kemarin Desa Sumber Keradenan itu informasi mendapat jatah pokir, Pak. Pada waktu itu sekitar bulan 3 kami didampingi oleh Dapil 2 yaitu Abang Mustafa. Pada waktu itu yang mewakili dari Dapil kita di wilayah Pakis, dan itu sudah turun ke lapangan ataupun sudah
diukur sama Bina Marga. Pertanyaan kami mewakili dari pemerintahan desa dan masyarakat kami, hal yang sudah diukur tersebut berjangka mungkin sekitar 5 bulan sampai saat ini, apakah itu masih ada kemungkinan untuk realisasi ataukah sudah pupus? Sehingga nanti mohon penjelasannya. Itu letaknya, lokasinya ada di Dusun Kerajaan RT 3 sampai RT 7, dan itu sedikit gambaran jalan porosnya nanti tembus sama desa sebelah yaitu Pakis Kembar, dan juga dijebuk kalau nggak salah ya. Ada juga yang diukur pada waktu itu. Nah, hal tersebut apakah masih bisa terrealisasi ataukah sudah pupus kami harapkan, sehingga kami sebagai warga juga tidak hanya menunggu tapi ada kejelasan. Dan mungkin nanti karena panjenengan yang sering ketemu dengan pihak dewan kami yang mendampingi kemarin Abah Mustafa, mungkin disampaikan salam kami kepada beliau. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa kami kan ini memakai untuk pelayanan memakai aplikasi asik. Itu kan datanya masih lama, Bu. Untuk kemarin kita update yang data penduduk baru, kan nomor kakaknya tidak muncul. Seandainya kita minta data sekalian dimunculkan nomor kakak sama NIK, apa bisa kira-kira? Perkenalan dulu, langsung bertanya ini nggak kenal ini nggak kenal apa tak sayang ini. Nama saya Rohman Salam. Sudah ya. Itu tadi ya. Ulangi lagi pertanyaannya. Terkait update data. Ya, terkait update data pelayanan. Kita kan memakai data asik. Itu kan namanya harus ada nomor kakaknya, sekarang NIK-nya juga. Sementara kita minta permohonan data di Dukcapil cuma muncul NIK-nya aja, nomor kakaknya nggak ada. Kira-kira bisa tidak kalau kita minta data lengkap sekalian? Ya, terima kasih. Sudah 3 penanya sudah cukup ya? 3 penanya saja. Sesi kedua, monggo Bu Yanti untuk Pak Hari tadi, kemudian dengan Pak Salam ini. Dan ya, yang kemudian juga terkait perubahan dalam akte kelahiran melalui sidang ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Hari Purnomo. Pak Hari Purnomo dulu dari PNS toh ya? Kalau nggak salah dulu pernah di Dispenduk ya Pak Hari ya? Oh baik, terima kasih Pak Hari. Gimana? Iya yang ngomong. Saya nggak gendut Pak, setul lagi. Pak Hari Purnomo, baik YouTube ini luar biasa sekali ya. Biasa di sini sudah punya sendiri ya Pak ya. Baik Pak, nanti akan kami beri di video dan lain-lain. Jika memungkinkan nanti desa memang aktif, boleh mengundang kami dari Dukcapil sebagai narasumber, barangkali ada programnya sendiri ngobrol-ngobrol gitu, mungkin kami juga bisa diundang. Silakan saja bersurat Bapak Kades, bersurat ke Dukcapil dalam rangka untuk memberikan pengawasan terkait dengan kependudukan. Ini kalau kami kemarin sosialisasi bisa 1 tahun bisa dapat 30 kali, sekarang karena refocusing izin Pak Teres hanya dapat 10 kali dalam 1 tahun, sehingga kami tidak bisa datang ke keliling ke desa-desa. Ini sebenarnya ini karena dokumen Dukcapil ini dokumen paling dasar, maka sebenarnya sosialisasi ini perlu sekali dilaksanakan kepada desa-desa yang terutama yang di pinggir-pinggir yang terpencil itu. Tetapi karena tidak nutut dengan anggaran kami, sehingga kami tidak bisa berkunjung ke tempat Bapak Ibu sekalian. Untuk itu jika yang memiliki channel YouTube sendiri seperti ini, kalau memang membutuhkan narasumber dari Dukcapil, kami akan siap untuk hadir jika memang diminta oleh desa. Gitu nih Pak.
Kalau memang terkait dengan video-video, kami punya semua video inovasi dari Dukcapil. Tadi satu belum saya sampaikan ini namanya Dupatari. Ini Pak Modin perlu tahu. Dupatari itu inovasinya Dukcapil. Dukcapil PA tanpa ribet. PA itu pengadilan agama ya. Jadi bagi warga yang bercerai, itu begitu putus pengadilan sudah keluar akte cerainya, maka KTP-nya langsung bisa diurus di pengadilan agama. Jadi cerai langsung statusnya cerai hidup. Itu sudah cukup di pengadilan agama. Ada petugas kami satu di BTSP pengadilan agama, Pak Mudin, sehingga Pak Mudin nggak ngurus lagi ke Dukcapil ya, membantu warga mungkin mengarahkan untuk proses KKKTP-nya. Inovasi ini muncul karena kita melihat banyak sekali suami istri mantan ini rebutan kakak. Sing siji menguasai kakak karena diri sing lanang mau menikah lagi. Kadang takut lagi anak-anaknya mau dibawa semua oleh istri, sehingga kakak ini jadi rebutan. Sehingga inovasi ini muncul, langsung begitu putus cerai, dapat akta cerai, langsung otomatis statusnya sah cerai hidup dari pengadilan. Sudah ada petugas dari di sana. Nah, terkait video sama ya Pak, kita ada video bermacam-macam. Ini nanti boleh kalau memang mau meminta Dukcapil untuk mengisi channel YouTube desa kami tunggu. Kemudian Pak Moden, akte kelahiran. Nah, ini pembetulan namanya. Kami juga sering tahu di KUA ini biasanya ada orang mau menikah dulu tidak tahu, tiba-tiba aktenya itu langsung dibuatkan akte atas nama bapak ibu yang ngomong. Ini sering kali terjadi begitu. Jadi ternyata pada saat mau menikah, yang jadi nasabnya harusnya bapak kandung sesuai dengan akte kelahiran, ternyata di akte kelahiran itu bapak angkat, gitu ya. Ini kadang bukan manipulasi data, tapi karena ketidaktahuan seseorang sehingga dibuat seperti itu. Nah, ini memang harus dilakukan pembatalan jika memang terjadi seperti itu, Pak. Jadi bukan bapak kandungnya kok dibuatkan di situ bapak angkat atau bapak tirinya, itu segera dibatalkan, Pak. Memang kalau pembatalan harus melalui sidang pengadilan negeri. Nah, tapi kalau ada perubahan nama, selama perubahan namanya itu hanya misalkan satu huruf dari I dengan Y, Dewi pakai I dengan Dewi pakai Y, itu cukup ke Dukcapil, ya, cukup ke Dukcapil dengan asas contrarius actus, maksudnya Capil bisa merubah karena tidak merubah esensi dari nama tersebut. Tapi satu huruf pun kalau berbeda I dan O, misalnya Yanti menjadi Yanto, maka harus sidang Pak, kalau bisa dulu beda nama dan beda kelamin juga Pak, beda dengan tidak Yanto. Nah, kalau ini nama ini sudah menjadi singkatan diperpanjang, kemudian ada tambahan misalnya Wahyuni dari Wahyuni Tias, ini harus ke pengadilan karena sudah berubah dari esensi nama tersebut, gitu ya Pak ya. Kalau hanya Soegiono menjadi Sugiono, Soemiati menjadi Sumiati, itu cukup Dukcapil. Sama ya? Paham ya Pak Mudin ya? Nah, sekarang yang terkait dengan Pak Rahmat Jasalam, ini minta data ya Pak ya, minta data dari Dukcapil, datanya warga Bapak ya. Ini banyak atau cuma satu Pak? Satu desa. Oh, satu desa. Buat update data. Baik. Kalau dulu kita masih pakai siak terdistribusi, jadi masing-masing daerah itu masih bisa memprogramkan membagi kepada desa-desa. Tetapi sekarang siak kita menjadi siak terpusat, sehingga semua sudah masuk ke pusat. Kami tidak bisa lagi memberikan data tersebut, Bapak. Jadi kalau hanya satu sih kita bisa bantu, misalnya ini loh penting sekali. Makanya kemarin ada yang namanya program kerjasama pemanfaatan data. Ini sedang kami naikkan ke Direktorat Kependudukan, dari 33 kecamatan masih turun 22 kecamatan. Mohon ditunggu Bapak, kalau nanti yang emergensi bisa kita butuhkan. Tapi jika Bapak membutuhkan data satu desa harus melalui pusat, dan itu melalui program pemanfaatan data. Itu ya Pak ya. Iya, Pak Terima. Baik, teman-teman, yang satu lagi terkait poker Bapak. Pak Mudin, terima kasih. Jadi sebelum tak jawab untuk pokir, ini ketangiran ini ditarik gitu. Jadi menurut Bu Yanti ketangiran ini kependudukan dan kesehatan mungkin kami menjadi
Hasil kopi dari sini bareng-bareng dulu. Setelah itu dilaksanakan. Ini usulan dari Bu Yati gitu Pak. Terus untuk pokir Pak Mudin, ini dari Bagus Mustafa Menurut WA. Yang satu sudah DSR dengan jenengan. Yang satunya mana? Yang satunya diikutkan PAK, jadi sekitar bulan 11-12. Ya, kalau untuk di Pak Mudin, katanya ini sudah biasa berarti tinggal pelaksanaan awal. Untung si OMS itu. Nanti kan dapat dari saya juga banyak. Amin, amin, amin. Makasih, monggo bersama. Pak Tenun sudah puas ya Pak ya. Tinggal dibantu doa Pak Mudin doanya kan. Puas yang mana? Biar segera. Kok sepertinya bahasannya menarik, ya? Yang hadir beliau-beliaunya yang juga pakar-pakarnya, gitu, sehingga kegiatan kita ini interaktif sangat berjalan dengan baik. Tapi karena waktu, mohon maaf, Bapak Ibu anggota Dewan juga melanjutkan kegiatan, Bu Yanti juga masih punya tanggungan ini tugas-tugas di kantor, jadi mungkin sesi tanya jawab atau dialognya kami cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Matur nuwun sangat. Dan apa yang poin-poin yang tadi disampaikan, apa yang harus ditindaklanjuti, monggo segera ditindaklanjuti. Dan kami kecamatan siap memfasilitasi apabila panjenengan menginginkan dari Dispenduk Capil untuk bisa hadir di desa kita ini. Kemudian dari Pak Tris tadi sudah dibuka pintu selebar-lebarnya terkait program beliau yang bisa beliau bantu, langsung ya disambut, jangan hanya didengarkan kemudian berlama-lama enak. Oke. Baik Bapak Ibu anggota Dewan, Bu Yanti matur nuwun sangat kehadirannya. Semoga panjenengan semua senantiasa berlimpah nikmat sehat, keselamatan, sehingga dapat menjalankan tugas kewajiban panjenengan semuanya dengan baik. Sampai nanti tahun depan insya Allah maju lagi dan terpilih lagi, nggih. Amin. Karena nggak nyalon. Sama istirahat ya Bun, istirahat. Baik, Bapak Ibu juga matur nuwun kehadiran panjenengan semuanya. Nanti tolong informasi dilanjutkan ya pada saudara, tetangga dan warga sekitar. Demikian saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat pagi. Belum fokus ya. Sekali lagi. Angkat ya Bu. Selamat pagi. Aplaus sekali. Hadirin sekalian, alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Pak Kepala Desa dan seluruh perangkat desa